Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan edukasi tentang penggantian media tanam dan tahap-tahap waktu mengganti media tanam pada bonsai adenium atau Kamboja Jepang. Berikut saya bagikan penjelasan tentang adenium atau Kamboja Jepang. Adenium atau Kamboja Jepang atau disebut juga dalam latinnya yaitu Adenium arabicum dan Adenium obesum adalah spesies tanaman hias yang berbatang besar seperti umbi dan tidak berkambium. Akarnya juga membesar menyerupai umbi. Bentuk daunnya ada yang lonjong, runcing, dan kecil dan besar tergantung jenis-jenisnya. Dan warna bunganya pun berbagai macam. Adenium berasal dari daerah Aden, yaitu ibu kota Yaman, dan adenium tahan terhadap lingkungan yang panas dan kering, sehingga tidak perlu sering disiram karena adenium rawan akar membusuk. Untuk jenis media tanam, sebaiknya gunakan yang drainase supaya tidak banyak menggenang air. Dan media tanam pengganti yang saya gunakan kali ini adalah pasir malang, supaya kandungan air di dalam pot bagus dan tidak menggenang. Adenium berikut umurnya sangat tua, dan dulu penanamannya dari biji dan bukan metode stek. Dan untuk sekarang umur adenium berikut kurang lebih hampir 18 tahunan. Dan dulu waktu menanam pun saya masih belum menguasai tentang dunia bonsai. Jadi karakter bentuk pohon tersebut pun tidak beraturan alias asal jadi. Tapi karena pohon adenium berikut bersejarah bagi saya, jadi sampai sekarang pun masih saya rawat dan masih saya jaga kesuburannya. Dan di video edukasi kali ini, tahap-tahap yang saya akan bagikan karena durasinya lama dan supaya penjelasannya lebih detail, jadi saya bagi dua part. Di part 1, tahap-tahap yang saya akan bagikan yaitu pembongkaran media tanam yang lama, pengepresan akar, serta pengeringan akar sebelum ditanam ulang. Kenapa harus begitu? Di dalam video akan saya jelaskan detailnya, jadi simak videonya baik-baik supaya sahabat pemula paham cara dan tahap-tahapnya. Sedangkan di part 2, saya akan bagikan edukasi tahap selanjutnya yaitu tahap yang pertama, pengecekan akar sudah layak atau belumnya ditanam ulang. Yang kedua, penggantian media tanam yang baru. Yang ketiga, pruning daun. Serta yang keempat, pemberian nutrisi tambahan berupa vitamin B1. Dan seperti biasa, sebelum saya lanjutkan videonya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia bonsai. Berikut kondisi bonsai adenium setelah saya bongkar media tanamnya yang lama. Dan akarnya sudah saya semprot menggunakan air supaya akarnya bersih dari media tanam yang lama. Pembongkaran media tanam yang lama saya tidak sempat memvideokannya karena kondisinya sangat keras dan kandungan nutrisi di media tanamnya pun sudah habis. Dan akar pada adenium berikut sudah terlalu banyak dan harus dipres atau dipotong. Apabila media tanam sudah terlalu keras dan kandungan air juga pun tertahan di media tanam, maka jenis adenium akan rawan membusuk pada bagian akarnya. Namun, sahabat tidak perlu khawatir, selama membusuk bukan akar tunggal, maka nantinya pun akan mengering sendiri. Karena akar di adenium berikut memiliki akar inti yang banyak, jadi sangat aman. Dan contohnya di video berikut pada bonsai adenium saya, ada beberapa akar yang membusuk. Namun kondisi pohon tersebut masih subur dan segar. Di tahap yang kedua yaitu, saya akan seleksi akar serta pengepresan akar supaya akar tidak terlalu banyak. Karena jenis tanaman hias atau tanaman bonsai apapun itu, bila akar sudah terlalu banyak, maka pertumbuhan pada tanaman hias atau tanaman bonsai akan terhambat, serta rawannya pembusukan pada akar inti dan akar lainnya. Saya akan press di akar adenium berikut, sembari menyeleksi akar-akar yang sudah memanjang. Bagi sahabat pemula bisa simak video berikut tentang press akar adenium. Karena press akar jenis tanaman apapun itu sangatlah kritikal, karena apabila sahabat terlalu banyak atau salah potong, maka bisa menyebabkan tanaman hias atau tanaman bonsai tersebut stuck dan bisa menyebabkan kematian. Dan apabila sahabat ragu dalam pengepresan akar inti, sahabat bisa press di akar-akar kecil atau akar-akar serabut supaya aman.
Di dalam pengepresan akar atau seleksi akar memang memakan waktu dan harus penuh ketelitian. Jadi sahabat tidak perlu terburu-buru dalam proses pres akar. Karena waktu pres akar seperti inilah kesabaran sahabat diuji. Jadi sahabat harus atur waktu untuk meluangkan waktu senggang dan atur waktu baik-baik supaya waktu prosesnya tidak tertunda-tunda. Mungkin sahabat bisa ambil waktu di waktu luang ataupun di waktu libur. Baik libur sekolah yang masih sekolah ataupun libur kerja yang masih bekerja. Tetap semangat dan terus berkarya supaya tanaman hias atau tanaman bonsai yang sahabat miliki mendapatkan hasil yang sempurna. Berikut kondisi bonsai adenium setelah saya pres akar. Dan saya pres akar lumayan banyak, karena adenium sangat aman walaupun pres akarnya banyak selama akar-akar inti masih ada. Dan saya selalu lakukan hal yang sama di bonsai adenium milik saya yang lainnya juga. Jadi sahabat tidak perlu ragu dalam proses pres akar pada adenium yang sahabat miliki. Selama tahap-tahapnya sesuai yang saya bagikan ataupun sahabat bisa belajar di senior-senior atau pakar-pakar bonsai, tanaman hias ataupun bonsai adenium yang sahabat miliki akan aman. Dan jenis adenium termasuk tanaman yang kuat dibandingkan jenis tanaman hias ataupun tanaman bonsai lainnya. Tahap yang ketiga yaitu setelah pres akar selesai, saya akan lakukan pengeringan akar dan tidak langsung menanam kembali. Kenapa tidak langsung saya tanam? Karena kandungan air di akar tersebut masih banyak. Jadi apabila langsung ditanam dapat menyebabkan akar-akar inti akan membusuk dan sudah banyak juga kasusnya. Dan ciri-cirinya masih mengandung air yaitu akar berwarna putih. Jadi adenium akan saya gantung di tempat teduh sampai akar berwarna kehijauan. Apabila akar sudah berwarna hijau, itu tandanya adenium tersebut sudah waktunya ditanam kembali, dan proses ini biasanya memerlukan waktu kurang lebih 1-2 minggu. Metode yang saya gunakan dengan cara digantung itu lebih efektif dibandingkan dengan cara diletakkan. Namun dengan metode diletakkan pun itu sangat aman selama akar-akar tidak patah ataupun tertindih. Karena akar yang lama tertindih bisa menyebabkan akar-akar rusak, atau karena lembab tidak terkena angin bisa menyebabkan pembusukan juga. Di samping itu dengan digantung tidak memakan tempat dalam proses pengeringannya. Jadi sahabat bisa memilih mana yang lebih efektif dalam proses pengeringan akar adenium, dan diusahakan ditaruh di tempat yang teduh juga. Material yang saya gunakan untuk menggantung cukup dengan tali rafia, karena simple dan minim biaya juga. Serta waktu penaliannya pun diharapkan hati-hati saat menali di bagian akar, karena akar adenium sangat rapuh dan mudah patah. Berikut kondisi adenium setelah saya gantung. Dan proses pengeringannya memakan waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu. Di part kedua, saya akan lanjutkan videonya. Jadi simak baik-baik dan tunggu video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video channel Arah Bonsai. Apabila video edukasi kali ini ada salah kata kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Dan sekali lagi channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi dunia tanaman bonsai. Sampai berjumpa di video part 2.
Salam satu hobi, wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.